Halo Sobat Gizi, selamat datang di podcast HMP Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika No More, Better Knowledge. Podcast yang akan membawa kamu mengenal lebih dekat kehidupan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Malang, terutama seputar dunia gizi. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sangat hebat. Tetapi sebelum itu kenalan dulu yuk dengan aku. Nama lengkapku Rahma Putri Wintari, biasa dipanggil Rahma. Asalku dari Ponorogo. Dan saat ini aku menjabat sebagai anggota divisi Kesma. Aku akan menemani kalian selama 15-20 menit ke depan dalam episode yang bertema memperkuat imunitas dengan pola makan sehat pasca lebaran. Bersama narasumber kita yang pastinya luar biasa hari ini, siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Eti Sulistiawati, SST SGZ MKes yang menjabat sebagai seorang dosen di jurusan gizi. Selamat pagi Ibu Eti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Untuk kalian semua yang mendengarkan podcast ini, semoga juga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan dengan gizi seimbang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke tema sharing kita hari ini yang pasti menarik banget untuk kita bahas. So, stay with us guys. Hari ini kita akan berbincang serius tetapi tetap santai ya Ibu. Kita punya narasumber spesial yang akan sharing mengenai memperkuat imunitas dengan pola makan sehat pasca lebaran. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu, tetapi kita ingin dengar langsung nih dari Ibu Eti, mengapa sangat penting menjaga imunitas tubuh pasca lebaran? Begini ya, karena masa lebaran itu kan habis puasa ya, kita harus mengatur beberapa makanan, pola makan, pola tidur, pola aktivitas kita berubah selama puasa ya. Misalnya pola makannya itu berubah. Kalau pada saat puasa kita kan hanya 2 kali makan sehari ya, tapi kalau sehari-hari kita atur lagi menjadi 3 kali waktu makan utama dengan 2 kali selingan. Kemudian juga pola tidur kita. Biasanya kita kan pagi hari sudah bangun untuk sahur ya. Kita atur kembali pola tidur kita minimal lah 5 sampai dengan 9 jam ya. Biasanya mahasiswa kan habis sahur tidur ya. Ya itu kita atur lagi yang sesuai dengan pola tidur yang baik ya. Kalau Nabi kan 5 jam ya. Kalau kita biasanya adalah sampai dengan 7 jam. Kemudian juga pola aktivitas, karena sebelum hari raya atau masa puasa itu biasanya berkurang aktivitas kita. Oleh karena itu pada saat lebaran harus kita atur lagi pola aktivitas kita. Misalnya olahraga ya, aktivitas fisik harus kita lakukan kembali. Kemudian yang penting juga kita harus sering hidrasi atau minum air putih ya. Kalau pada saat puasa memang harus dibatasi karena minumnya hanya pada saat buka dan sahur, tapi kalau pada saat lebaran itu pasca lebaran itu harus kembali lagi kita banyak minum air putih ya agar dapat mengeluarkan racun dalam tubuh. Di samping itu di samping air juga beberapa bahan makanan yang mengandung air, misalnya semangka, timun dan sebagainya. Gitu. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengar penjelasan yang sangat menarik mengenai mengapa sih sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh kita pada saat pasca lebaran. Semoga ini bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian ya. Pertanyaan selanjutnya nih Ibu, apa saja zat gizi penting yang perlu dikonsumsi tubuh untuk memperkuat sistem imun? Ya, sebetulnya untuk memperkuat sistem imun itu tidak hanya zat gizi khusus ya, baik makro maupun mikro itu berperan dalam sistem imunitas tubuh. Tapi kalau mau yang spesifik itu ada 5 zat gizi yang berperan dalam imunitas tubuh secara langsung, yaitu protein. Ya, protein bisa bersumber dari hewani ataupun nabati, kemudian vitamin C yang terdapat banyak pada sayur dan buah, kemudian juga vitamin E ya, vitamin E banyak terdapat pada sayur seperti kecambah ya, kemudian ada juga apa lagi? Vitamin A ya, vitamin A ini yang sering kali terdapat pada wortel ya. Kemudian yang terakhir adalah zinc. Jadi zinc itu adalah golongan mikro zat gizi, yaitu mineral yang sangat penting untuk sistem imunitas tubuh kita, yang sering kali harus kita dapatkan antara lain
sama dengan sumber protein hewani gitu. Ya, jadi ada 5 nggih Ibu? Iya. Baik Ibu, tadi Ibu Eti sudah menjelaskan zat gizi apa saja yang perlu dikonsumsi tubuh untuk memperkuat sistem imun. Sekarang saya izin bertanya lagi nih Ibu. Kan kalau lebaran itu kan kita makannya jadi tidak teratur ya Ibu. Kayak apa aja dimakan gitu. Bagaimana contoh pola makan sehat pasca lebaran? Pola makan sehat pasca lebaran itu sebaiknya ya memang karena lebaran ya banyak kue-kue manis, terus makanan bersantan, itu kita kembali lagi ke pola makan sehat, yaitu prinsipnya sama dengan 3J ya orang DM. Tapi saya sepakat bahwa tidak hanya pada orang DM saja, tapi orang sehat juga perlu menetapkan prinsip 3J. Yang pertama yaitu tepat jumlah, yang kedua tepat jenisnya, dan yang ketiga tepat jadwalnya. Jadi tepat jumlah itu berhubungan dengan berat badan, tinggi badan, juga faktor aktivitas ya, faktor aktivitas, kemudian juga tingkat stresnya. Jadi yang pertama adalah tepat jumlahnya dulu. Kalau sekarang kita biasanya piring makanku itu adalah jumlah yang harus kita makan, di mana setiap usia berbeda ya, 1-3 tahun, 3-5 tahun begitu. Kemudian yang kedua adalah tepat jenisnya. Jadi kita harus makan beraneka ragam jenis bahan makanan. Ada juga kita misalnya pakai daftar bahan makan penukar, jadi sumber karbohidrat harus ada, kemudian sumber protein ya, kemudian sumber lemak, dan juga sumber vitamin dan mineral. Yang ketiga adalah tepat jadwalnya ya. J yang ketiga adalah tepat jadwal, bahwa kita makan biasanya 3 kali makan utama ditambah dengan 2 kali selingan. Jadi pola makan yang seimbang itu penting ya. Kalau misalnya hari raya ada kue-kue manis kan ya, sama lontong sayur, biasanya sampai ada Bu Ana itu bilang, aku bosen soalnya makan lontong dengan kare ayam ya, dimana ada lalapan katanya gitu. Jadi kembali lagi ke pola makan hidup sehat, yaitu makanan sesuai dengan isi piringku. Jadi kalau menurut saya prinsipnya pada orang DM itu penting juga pada kita orang sehat, maksudnya 3J, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Wah, tadi menarik banget ya yang sudah dijelaskan Ibu Eti, ada 3J. Selanjutnya Ibu, tadi kan sudah dijelaskan mengenai bagaimana contoh pola makan yang sehat di pasca lebaran. Nah, sekarang izin bertanya Ibu, makanan apa yang sebaiknya dikurangi atau dihindari serta yang seharusnya dikonsumsi pasca lebaran? Makanan yang seharusnya dihindari ya, contohnya adalah makanan cepat saji, kemudian makanan-makanan manis, termasuk minuman yang antara lain mengandung pemanis buatan, kemudian keripik-keripik ya, itu tidak terasa bahwa makan keripik itu di samping sumber karbohidrat juga adalah sumber lemak. Jadi kalau kita misalnya keripik singkong ya, itu di samping singkongnya sebagai sumber karbohidrat juga sebagai sumber lemak minyaknya ya. Kemudian juga daging merah olahan ya, biasanya sosis juga sering dikonsumsi. Itu biasanya tidak baik karena dia selain mengandung zat pengawet ya, juga mengandung pewarna ya, sebaiknya dihindari. Kalau kita bisa, kenapa protein hewani itu tidak berasal dari yang sekar-sekar saja, misalnya ikan, itu akan lebih baik daripada daging merah yang diolah ya. Kemudian juga beberapa bahan makanan lain, antara lain adalah yang biasanya kita tidak sadari bahwa itu tinggi kalori, itu misalnya sausnya salad ya. Biasanya kita makan buah tapi ada saladnya ya, sausnya ya, itu yang bermasalah. Kalau buahnya sih bagus ya, tapi kalau buah itu dimakan sebagai buah saja itu lebih baik daripada buah dijadikan salad. Kalau sekarang kita kan dikit-dikit ya, misalnya makan salad, yaitu sebaiknya mungkin dihindari, lebih baik kita makan buah-buahan segar, atau misalnya kalau mampu buah-buahan segar tidak perlu di jus ya, karena jus itu juga dapat meningkatkan indeks glikemiknya. Jadi kalau partikel bahan makanan itu diperkecil, itu meningkatkan indeks glikemiknya ya. Kemudian juga yang penting dihindari adalah karbohidrat yang berlebih. Tadi sudah saya sebutkan, di keripik-keripik juga buah-buahan manis ya,
Sementara yang harus kita konsumsi adalah yang sebaiknya dikonsumsi adalah bahan makanan yang ini apa namanya, yang alami. Maksudnya itu lebih banyak mungkin sayur dan buahnya yang alami ya, tidak perlu dilakukan pengolahan. Wah, sudah di pertanyaan terakhir nih Ibu. Jadi pertanyaannya, bagaimana gaya hidup yang baik dan benar dalam memperkuat imunitas tubuh pada saat pasca Lebaran? Ya, gaya hidup ya yang baik yang perlu kita atur kembali, tidak hanya pasca Lebaran ya, karena biasanya pasca Lebaran itu sesudah puasa jadi huri-huri ya, maksudnya itu kita harus mengembalikan lagi ke pola makan yang teratur, pola makan yang seimbang dengan makanan bergizi. Tadi sudah saya sebutkan, lebih baik adalah 3J, yaitu tepat jumlahnya, tepat jenisnya, dan tepat jadwalnya. Untuk mengetahui tepat jumlahnya itu datanglah ke ahli gizi yang bisa menentukan berapa besar kebutuhan. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengatur pola aktivitas kita. Aktivitas fisik itu memang diperlukan ya untuk menjaga agar daya tahan tubuh atau imunitas kita tetap baik. Kemudian yang ketiga juga pola tidurnya. Tidur kita juga harus cukup. Yang keempat adalah memanajemen supaya kita tidak stres ya, karena stres itu akan menurunkan imunitas atau daya tubuh ya. Kenapa orang menjadi stres ya, misalnya habis Lebaran uangnya habis ya, kerjaan banyak, waduh tambah stres. Ini harus dikelola dengan baik, makanya bisa dengan latihan ya, pernafasan, yoga dan sebagainya. Dan juga kita perlu terhidrasi atau minum yang cukup ya. Minum yang cukup itu misalnya kita harus minum 1-2 liter sehari, itu untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh dan untuk kegiatan metabolisme dalam tubuh kita. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Eti yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan inspirasi mengenai memperkuat imunitas dengan pola makan sehat pasca Lebaran. Semoga penjelasan dan diskusi yang kita dengar tadi dapat memberikan pengetahuan serta informasi bagi teman-teman semua agar lebih mengenal makanan sehat untuk memperkuat imunitas tubuh kita pasca Lebaran sebagai mahasiswa. Dengan demikian, kita sampai di penghujung podcast sharing session kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga apa yang telah dibahas bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap setia mendengarkan episode-episode kami berikutnya yang pastinya akan lebih menarik dan penuh ilmu baru. Sampai jumpa lagi di next episode dengan topik yang tak kalah seru. Dari aku, kalau ada salah kata, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Podcast HMP Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, no more, better, knowledge.